Sebenarnya sih mau dari tadi, namun cuma lupa nih. Ya udah, kita mulai lagi lah. Kita susurin jalanan yang udah mulai sepi karena sore. Kalau tadi padat banget. Ini jalan menuju SMA Negeri 2 Ampah. SMA Negeri 1 Ampah, sorry. Kok jadi ngelantur? Kebanyakan makan bubur nih jadi ngelantur begini. Hubungannya. Dari rumah saya sekitar 4 km deh menuju SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini, yang disebut SMA 1 Ampah biasanya oleh orang awam, karena letaknya di Ampah, masih di Kelurahan Ampah Kota. Jadi orang yang punya gampang SMA 1 Ampah, padahal harusnya menyebut nama kecamatannya SMA 1 Dusun Tengah. Sendiri adalah pengembangan dari Kelurahan Ampah Kota yang kayaknya difokuskan untuk menjadi sebuah daerah kecil yang lebih bersentra ekonomi, karena banyak sentra bisnis di sini ya. Ini seperti ini kafe Arianto, kafenya sahabat saya Mas Arianto Muller. Kemudian di sini juga dari dulu sudah banyak pertokoan, kemudian penginapan. Oh, jangan nanya penginapan gimana ya, bukan urusan saya itu. Potong jeda gambarnya ya. Nah, kemudian banyak di sini, ini pengennya dikembangin jadi sayap dari Kelurahan Ampah Kota, tapi saya nggak tahu apakah proyeksi ini masih berjalan atau sudah ada, atau memang nanti akan di-planningkan lagi ke depannya oleh pemerintah tempat. Kita Kabupaten Barito Timur. Oke, let's do it. Here we go, and we almost arrive. Kita lagi sampai di tempat wisata. Ya, itu bangunannya udah kelihatan. OMS. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hampir 180 derajat berbeda. Bapak ini mengundang ini Mas Iwan atau Mas Reza? Omnya ada sekarang ya. Om Iwan atau Om Reza? Sama-sama aja. Ya, jadi Om Reza itu kalau nggak salah itu waktu jadi MC Mungkin sharing dengan saya nanti silakan minta nomor saya di Pak Heril, atau mau bicara atau mau dengan Pak Heril boleh ya, aja silakan aja. Hasil daripada ini mohon maaf saya mau bikin, saya mau di YouTube ya, untuk dokumentasi ya. Jadi sambil video itu kan bisa di share. Nanti saya share. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya baru bangun 3 minggu ini. Jadi memulai, kalau dulu udah dapat ribuan tapi nggak kalah. Sekarang mulai 3 dapat 102, tapi salah 3 minggu ya saya jadi bisa kita dokumentasi. Supaya juga karena saya selalu banyak ya.
Kalian juga ingat sama bapak saya, jadi video dalam waktu. Oke ya, saya kira pertemuan ini cukup dulu Om Herim. Kalau kita panjangin lagi, tak mereka bosan. Pokoknya kita kasih tantangan aja nanti. Pertemuan berikutnya kita langsung praktek sama saja. Menulis berita. Ya, ya. Apa bedanya Pak? Kalau di berita tuh wartawan itu kan kayak dia bukti langsung ke tempat kejadiannya. Apa bedanya sama jurnalistik? Oh ya, jurnalistik itu karyanya, jurnalis itu pelakunya. Iya, jurnalis adalah pelaku dari kegiatan jurnalistik. Pak Sabar, saya jurnalis. Jurnalis bisa otomatis sebagai wartawan, sama dengan wartawan. Ya. Nah sekarang pengertian wartawan apa? Pengertian wartawan itu memang kalau dia kerja di suatu kabar, otomatis dia namanya wartawan. Tapi ingat ya, sekarang banyak wartawan abal-abal, banyak wartawan palsu yang hanya membantu media, kemudian kerjanya nodong-nodong orang itu oknum namanya. Ya, banyak penyampaian saya nggak masuk kita saya nanti bisa bicara. Kalau wartawan yang punya integritas, dia tidak akan mendekat, dia tidak akan memeras orang, bahkan tidak akan terbukti. Karena kami sebagai wartawan juga punya kode etik. Kode etik kami berpegang pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nah, di mana itu kalau dilanggar kode etik itu ada dua risiko. Pertama, kita ada pekerjaan. Yang kedua, kalau melanggar norma hukum, ya urusannya kerana pidana. Misalnya kita memberitakan seseorang, ada saya beritakan korupsi misalnya kan, tapi nggak ada bukti, dia bisa nuntut saya. Mana buktinya? Berarti pencemaran nama baik, bisa dihukum. Itu salah satu bedanya juga media sosial dengan media komersial. Ini memang pencemaran kerjanya tanggung jawab. Karena dia katakan pada etika dan norma. Ya, hanya harus sesuatu kritis sekali. Kalau saya jangan harusnya kita nggak cuma pertemuan sekali dua kali. Kalau di dalam kelas di luar pun oke ya. Oke, Om Haidar. Nah, Ada lagi yang ditanyakan atau kemarin yang mau ikut SIDN kan ada lomba jurnalis. Nah, Kalau misalnya mau lebih intens saya bisa minta nomor. ya, ya, boleh lah. Nanti minta nomor saya di Bang Haidil atau saya share juga nanti ini ya. Silakan, mumpung ada kesempatan kalau mau bertanya atau ingin langsung minta. Ya, Kan tadi orang di luar itu kan harus sesuai norma etika gitu. Nah, kalau saya sama yang berita politik TNI itu kan ada wartawan itu langsung menjebak gitu. Karena kalau misalnya nggak berita kan kita nggak tahu. Ya. Masalah Ya. kalau saya itu nggak apa-apa. Nah, Bapak sepanjang dia juga punya pegangan pegangan norma etikanya. Pertama dia harus konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan langsung, yang punya relevan langsung. Misalnya dengan Humas TNI misalnya, atau dengan perwira siapa misalnya. Yang relevan ya. Jangan hanya tukang sayur, nggak relevan. Oh, malah juga berapa? Karena kadang-kadang media yang perlu itu. Kita membutuhkan satu permanasi kayak kemarin kami di sini juga sempat panas karena ada aliran dana 200 juta yang diduga dimainkan oleh beberapa oknum tertentu yang harusnya itu untuk media, tapi mau dilarikan ke beberapa media tertentu. Nah itu kami gebrak. Kadang-kadang memang harus begitu, tapi kita harus konfirmasi. Kita konfirmasi ke pihak kepala dinas. Kepala dinas katanya saya nggak tahu urusan itu. Ya sudah kita terus apa adanya, nggak marah. Nah itu dalam media kita nggak boleh kita beropini sendiri. Lain kalau kita bercerita fiksi ya kan, kalau kita bercerita fiksi boleh kita larang. Kalau apapun kata kepala dinas dokumen, ya udah tulis kepala dinas mengatakan dokumen. Kepala dinas ngacir ke WC misalnya, tulis apa adanya. Dan malah langsung di WC ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan bagus sekali. Oke, ini siapa Pak dulu? Perjalanan menjadi jurnalis itu gimana? Perjalanan ya masing-masing orang ada romantikanya masing-masing ya. Ada yang perjalanannya mulus habis kuliah gitu, terima ya
ada yang kayak saya sebenarnya kuliah saya nggak selesai. Saya hanya sampai semester 5 aja karena keasikan ini Latin di Jakarta terlena, tapi saya tetap menang jurnalistik. Ya, kalau saya pikir sih semuanya berbeda seperti air ya. Tapi kalau kamu punya minat, itu akan lebih bagus karena akan lebih terarah biasanya. Nah, banyak peluang. Ini aja tadi Pak Sabar karena mau resign dari kerja yang lama saya tawarin. Nah gini, ada media yang paling perlu nih, tapi sistem penggajiannya kayak gini-gini. Karena dari teman-teman pengaruh juga. Nah, produk dari produk bagus pertanyaan hebat kemarin. Produk dari sebuah jurnalistik suatu laporan seperti yang lain ya, berita harian ya. Kalau dalam berita TV namanya reportase TV, kalau dari medianya radio berarti berita audio. Berita adalah produk yang dari jurnalistik. Ya, ya jadi kita belajar jurnalis belum mesti kita harus jadi seorang wartawan dalam istilah umumnya ya. Jurnalis bisa juga tadi kayak kerja di kepolisian, jadi humas, di SMA atau sekolah-sekolah juga perlu ilmu jurnalis. Dia nanti jadi wakil sek humas, wakil kepala sekolah, kemudian humas, perlu juga. Lagi ngajarin ke siswa-siswanya. Jadi jangan nanti kalau apa yang saya belajar jurnalis kita disuruh jadi wartawan enggak ya. Kalau beda itu tadi menambah wawasan kalian, menambah ilmu, karena pada hakikatnya manusia belajar sampai mati. Ya, belajar terus ya, sampai kuliah mati terus belajar. Jadi harapan Bapak pertemuan selanjutnya nanti kalau bisa anggota yang lainnya diajak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita sore ini, kita berdoa, selamatkan di rumah, dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa baik. Nah, selesai. Oke. Jadi itu hilangkan pikiran kalian bahwa belajar jurnalis jadi wartawan. Bapak juga sempat jadi editor dulu ya, editor layout aja. Ya lumayan tambah-tambah penghasilan. Cuma ngedit aja. Kalau masalah kalimat tentang audisinya, silakan yang bikin. Jadi Bapak ngedit pakai Corel bikin halaman buat majalah dan insentif. Ya, itu kalau kita banyak ilmu itu nggak ada ilmunya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kalau bisa teman-teman yang lain diajak. Tentunya berapa orang yang mau masuk? Ya, banyak kemarin ya. Dan berapa lagi? Ya, jadi minggu depan rencananya kita coba belajar nulis. Ya paling tidak itu untuk pengalaman kalian. Kalau dulu ya kalau nggak salah di kurikulum Bapak dulu ada rasanya membuat ini ya berita. Sekarang masih ada belajar bahasa Indonesia. Belum? Apa udah nggak ada lagi? Kurikulum kami dulu ada berita. Masih ada? Oh ya. Ya karena kurikulum kan ganti-ganti, jadi Bapak nggak bisa memastikan apakah kurikulum yang baru ini masih ada pembelajaran tentang jurnalis. Ya sebenarnya ada ya kurikulum yang 13 tahun kurikulum merdeka belum atau nggak ada ya? Kalian kurikulum merdeka kan yang kelas 11 ini sudah yang kurikulum lama kurikulum sebelumnya kurikulum dulu kurikulum merdeka. Banyak ada pertanyaan ya. Ada kan siswa-siswa saya bisa mengerjakan tugasnya karena dapat pengalaman dari ekskul jurnalis. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Silakan kalau mau berdiskusi lebih lanjut. Apalagi kemarin ada lomba ajang S3R. Nah, siapa yang mau jadi kalian? Kalau kalian mau usaha
Nanti sambil konsul sama Mas Iwan, minta kontaknya sama Bapak operasi. Ya, siapa tahu juara kan rezeki kalian. Iya. Lumayan, dapat pengalaman dan dapat sanggup biasanya. Kasih aja lebih besar aja ya. Ya, hasilnya lebih besar. Karena kayak tahun-tahun sebelumnya juga banyak yang nggak. Nah, Bagian dari ekstrakurikuler yang terencana atau bagaimana? Atau sporadis atau bagaimana? Biasanya kita program tiap tahun untuk memberi ya, jadi setiap tahun kita ada program, nanti salah satunya memanggil narasumber dari jurnalis. Selain itu juga kami memanggil narasumber dari fotografi atau fotografer, biar nanti kan karena jurnalis juga tidak pisah saat ini dengan dunia perkameraan atau fotografi maupun videografi. Jadi harapannya ya siswa nanti punya banyak ilmu, baik itu di bidang jurnalis maupun fotografi atau videografi, karena saling bersinergi antara dua itu. Ya berarti ini memang program sekolahan ya, terprogram, artinya memang dianggarkan oleh pihak sekolah juga kegiatan ini. Program Ekskul jurnalis. Nah, nanti sangat bermanfaat untuk peserta didiknya. Amin, thank you. Ketika lulus, apalagi sekarang berita sangat sedih karena 30% persentasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk lulusan SMA. Sangat kecil persentasenya, 30%. Jadi kemungkinan nanti ya mudah-mudahan ilmunya bisa dipakai untuk di dunia kerja ataupun nanti mau melanjutkan perguruan tinggi. Ya, setidaknya ada yang bisa diambil hikmahnya di situ. Iya.